Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP fase D bab 4 bentuk aljabar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas operasi aljabar untuk penjumlahan dan pengurangan. Di video kali ini kita akan membahas operasi aljabar untuk perkalian. Langsung saja kita masuk pada pembahasan operasi perkalian aljabar. Di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Soal pertama, 2 kali 3x. Ya, ini satu suku kali satu suku. Nah, untuk perkalian aljabar agar lebih mudah, kita kalikan dulu angka dengan angka, kemudian huruf dengan huruf atau variabel dengan variabel. Nah, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian variabel x ini tidak punya teman, tinggal kita tulis kembali di sini. Kita peroleh 2 kali 3x sama dengan 6x. Soal berikutnya, min 5a kali 3b. Kita kalikan angka dengan angka. Min 5 kali 3 itu hasilnya adalah min 15. Nah, untuk kalian yang agak kesulitan mengalihkan angka yang ada tanda minnya dengan tanda plusnya, maka kalian bisa mengalihkan dulu tanda dengan tanda, kemudian angka dengan angka. Untuk perkalian tanda, dasarnya kalian bisa lihat di sini ya. Ini jadi ada perkalian tanda. Plus kali plus hasilnya plus, min kali min hasilnya plus, plus kali min sama dengan min, dan min kali plus sama dengan min. Jadi mudahnya di sini untuk mengingat, jika tandanya sama dikalikan ya, plus plus atau min min, maka pasti hasilnya adalah plus. Sedangkan jika tandanya berbeda, plus min atau min plus itu dikalikan, maka hasilnya pasti min. Nah, di sini kalau kita lihat ini min kali ini plus 3 ya, berarti ada plus di sini. Min kali plus beda tanda hasilnya min. Kemudian 5 kali 3 hasilnya 15. Setelah itu kita kalikan variabelnya, a kali b hasilnya adalah ab, kita tulis kembali. Jadi kita peroleh min 5a kali 3b itu sama dengan min 15 ab. Soal berikutnya, min 4y kali 2y kali min 1. Nah, di sini ada satu suku kali satu suku kali satu suku. Agar lebih mudah, tadi kita kalikan tanda dulu ya. Jadi, min kali plus hasilnya min. Min kali min hasilnya plus ya. Kemudian 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. Berarti di sini kita tulis plus 8. Kemudian kita kalikan variabelnya, y kali y pangkat 2. Kita peroleh min 4y kali 2y kali min 1 sama dengan 8y pangkat 2. Soal selanjutnya, min m kali 4n kali min 5m. Kita kalikan lagi tanda ya. Jadi min kali sini plus hasilnya min, kali min hasilnya plus. Kemudian di sini ada angka 1 ya, jadi jika koefisiennya 1 kadang ditulis kadang tidak ditulis. Jadi ada 1 di sini. Kemudian kita kali 4 kita kali 5 hasilnya 20, berarti tadi plus 20. Kemudian kita kalikan variabel, cari dulu variabel yang sama. M kali m pangkat 2, kemudian n-nya tinggal kita tulis kembali di sini. Jadi kita peroleh min 1m kali 4n kali min 5m sama dengan 20m pangkat 2n. Nah, selanjutnya kita akan bahas perkalian suku tunggal dengan suku banyak. Kita ambil di sini soal 3 kali dalam kurung x tambah 2. Jadi di sini ada satu suku kali 2 suku. Nah, untuk perkalian model seperti ini, kalian bisa mengingat kembali sifat aljabar yang sudah kita bahas pada video sebelumnya terkait dengan sifat distributif ya. Jadi ini menggunakan sifat distributif. Bagi kalian yang belum menonton, bisa menyimak videonya, linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, kita lanjut.
Jadi 3 ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Berarti kita kalikan dulu 3 kali X. 3 kali 1X. 3 kali 1, 3. Ada X-nya, berarti di sini kita peroleh 3X. Kemudian ini tambah 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Kita peroleh 3 kali dalam kurung X tambah 2 sama dengan 3X tambah 6. Lanjut soal berikutnya. 8 kali dalam kurung 2X kurang 5. Dengan cara yang sama, 8 ini kita kalikan dengan 2X dan kita kalikan dengan min 5. Jadi 8 kali 2 hasilnya 16 ya, ada X-nya, berarti di sini 16X. Kemudian kurang 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi kita peroleh 8 kali dalam kurung 2X kurang 5 itu sama dengan 16X kurang 40. Soal berikutnya, 2Y kali dalam kurung Y tambah 5X kurang 1. Nah, di sini ada perkalian 1 suku kali 3 suku. Jadi 2Y ini kita kalikan dengan ketiga suku yang ada di dalam kurung. Kita langsung kalikan saja ya. 2 kali 1 hasilnya 2. Y kali Y pangkat 2, berarti di sini kita tulis 2Y pangkat 2 tambah 2Y kali 5X. Kita kalikan angka, 2 kali 5 10, Y kali X, XY berarti di sini 10XY. Kemudian kurang 2Y kali 1. 2 kali 1 2, ada Y-nya, berarti di sini 2Y. Kita peroleh 2Y kali dalam kurung Y tambah 5X kurang 1 sama dengan 2Y pangkat 2 tambah 10XY kurang 2Y. Soal berikutnya, min 2A kali dalam kurung 2B kurang 3C tambah 4. 1 suku kali 3 suku. Dengan cara yang sama kita kalikan min 2A ke 3 suku yang ada di dalam kurung ini. Nah, karena ada min di sini, kita langsung kalikan saja tandanya terlebih dahulu ya. Min kali plus hasilnya min, 2 kali 2 4, berarti min 4 ya. Kemudian A kali B AB. Kita peroleh di sini min 4AB. Kemudian min kali min ini hasilnya adalah plus ya. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. A kali C, AC, berarti di sini 6AC. Kemudian min kali plus, beda tanda, hasilnya min. Kemudian 2 kali 4, 8, ada A-nya, berarti di sini 8A. Kita peroleh min 2A kali dalam kurung 2B kurang 3C tambah 4 sama dengan min 4AB tambah 6AC kurang 8A. Selanjutnya kita akan bahas perkalian suku banyak dengan suku banyak. Kita ambil di sini misalnya ada soal ya. Dalam kurung X tambah 1 kali dalam kurung X tambah 3. Jadi 2 suku kali 2 suku. Nah, caranya X ini kita kalikan dengan kedua suku yang ada di kurung kedua. Setelah itu 1 ini kita kalikan dengan kedua suku yang ada di kurung kedua juga. Kita langsung saja kalikan ya. X kali X hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian X kali plus 3 hasilnya adalah plus 3X. Kemudian plus 1 kali X hasilnya adalah plus 1X. Kemudian plus 1 kali plus 3 ya, plus hasilnya plus. Kemudian 1 kali 3 hasilnya 3. Perhatikan di sini karena ada suku yang sejenis ya, ini sudah kita bahas ya, yaitu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama, maka bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi, kita selesaikan suku-suku yang sejenisnya. Sama dengan kita cek di sini untuk suku yang pertama X pangkat 2. Apakah ada yang sejenis dengan dia? Ternyata di sini ada variabel X juga.
ada juga variabel X ini tetapi pangkatnya berbeda. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, pangkat 1. Artinya X pangkat 2 ini tidak memiliki suku yang sejenis. Jadi langsung kita tuliskan kembali saja X pangkat 2. Nah, terkait dengan model pembahasan seperti ini sudah kita bahas di operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa cek videonya di kolom deskripsi, ada link yang Bapak sertakan. Selanjutnya untuk suku yang sejenis kita selesaikan ya. Jadi 3X tambah 1X hasilnya adalah plus 4X. Kemudian plus 3 ini atau tambah 3 ini kita tulis kembali seperti ini karena tidak ada yang sejenis dengan dia. Jadi kita peroleh X tambah 1 kali X tambah 3 itu sama dengan X pangkat 2 tambah 4X tambah 3. Soal selanjutnya, dalam kurung 2A kurang 3 kali dalam kurung min 4B tambah 1. 2 suku kali 2 suku. Dengan cara yang sama tadi, 2A ini kita kalikan dengan kedua suku yang ada di kurung kedua. Setelah itu, min 3 ini kita kalikan dengan 2 suku yang ada di kurung kedua. Kita langsung kalikan saja ya. Jadi, ini karena ada perkalian tanda, jadi kita kalikan tanda dulu. Plus, ini plus kali min, hasilnya min. Ya, kemudian 2 kali 4 8 berarti min 8, A kali B AB, kita peroleh di sini min 8 AB. Kemudian sini ada plus kali plus hasilnya plus ya, 2 kali 1 2 berarti plus 2, kemudian ada A nya berarti di sini plus 2A. Selanjutnya kita kalikan min 3 dengan kedua suku yang ada di kurung kedua ya, kalikan tanda dulu. Min kali min hasilnya adalah plus, kemudian 3 kali 4 12, ada B nya berarti 12B, kemudian min kali plus hasilnya adalah min, 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, di sini kita cek apakah ada suku yang sejenis. Kita cek suku pertama variabelnya AB, suku kedua A beda, suku ketiga B beda juga, dan suku keempat tidak ada variabel. Berarti untuk soal ini tidak ada suku yang sejenis, berarti cukup penyelesaiannya sampai di sini saja ya. Kita peroleh 2A kurang 3 kali min 4B tambah 1 itu sama dengan min 8AB tambah 2A tambah 12B kurang 3. Soal yang terakhir, X tambah Y kali min 1 tambah 2X kurang 3Y. Ini ada 2 suku kali 3 suku. Jadi dengan cara sebagaimana yang sudah kita bahas tadi ya, untuk X ini kita kalikan dengan ketiga suku yang ada di dalam kurung kedua. Setelah itu kita kalikan Y dengan ketiga suku yang ada di kurung kedua. Langsung kita kalikan saja ya. Jadi di sini ada X atau 1X atau plus 1X kita kali min 1. Ya, plus kali min 1 kali 1 berarti min 1, ada X nya berarti min 1X atau min X. Kemudian kita kalikan tanda ya, plus kali plus hasilnya plus, kita tulis di sini. Kemudian 1 kali 2 2, X kali X, X pangkat 2 berarti 2X pangkat 2. Kemudian plus kali min hasilnya adalah min. Kemudian 1 kali 3 3, X kali Y, XY berarti 3XY. Setelah itu kita kalikan Y ini dengan ketiga suku yang ada di dalam kurung ini ya. Plus kali min hasilnya adalah min. Kemudian Y kali 1 langsung saja Y. Kemudian plus kali plus hasilnya adalah plus. Y atau 1 kali 2 2, Y kali X, XY berarti 2XY. Plus kali min hasilnya adalah min. Kemudian 1 kali 3 3, Y kali Y pangkat 2 berarti 3Y pangkat 2. Nah, selanjutnya kita cek apakah ada suku yang sejenis. Jika ada kita sederhanakan. Ternyata di sini ada suku yang sejenis ini ya, min 3XY dan 2XY. Sama-sama variabelnya adalah XY. Sehingga kita masih bisa sederhanakan ya, sama dengan untuk min X ini tidak ada yang sejenis dengan dia, berarti kita tulis kembali min X. Kemudian untuk 2X pangkat 2, X pangkat 2 juga tidak ada, berarti kita tulis kembali plus 2X pangkat 2.
Nah, untuk yang ini karena ada yang sejenis dengan dia, kita selesaikan ya. Min 3xy ditambah 2xy, hasilnya adalah min 1xy. Atau mudahnya di sini kita misalkan min 3 ini sebagai utang 3 bayar 2. Masih ada utang 1, berarti min 1xy. Kemudian min y-nya ini tidak ada yang sejenis, kita langsung tulis saja kurang y. Kemudian kurang 3y pangkat 2 juga tidak ada yang sejenis, kita langsung tulis saja kurang 3y pangkat 2. Nah, ini sudah selesai. Tetapi kalau kita ingin menuliskan sesuai dengan urutan, nah karena matematika ini adalah seni, bisa kita urutkan dari ya pangkat tertinggi, kemudian dari variabel variabel itu di urutan huruf A sampai Z ya. Berarti kalau kita urutkan, yang pertama kita tuliskan adalah ini 2x pangkat 2 ya, sama dengan 2x pangkat 2, kemudian kurang 3y pangkat 2, ini pangkat tertinggi terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan di sini kurang 1xy, setelah itu kurang x, setelah itu kurang y. Nah, tetapi jika misalnya kalian tidak ingin mengurutkan juga tidak apa-apa karena sama saja ya. Jadi jawaban yang ini dengan jawaban yang di bawah ini hasilnya sama saja walaupun urutannya berbeda. Oke, demikian cara menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.